Halo guys, ketemu lagi sama aku Ida PW. Oke guys, di vlog kali ini aku bakal mukbang. Ya bukan mukbang sih, orang cuma satu mangkok. Ya menu mukbang kali ini yaitu ini dia menu mukbang aku kali ini, mie ayam. Ayamnya orang enak tapi mie sayur. Sambil hujan-hujan, sambil makan mie. Pedes sisa teh. Oke guys, kita mulai makan. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, kalian tahu nggak? Satu porsi mie di sini tuh berapa? Satu porsi mie ayam di sini tuh masih 6.000 guys, itu masih terbilang murah banget dengan porsi segini. Dan rasanya pun juga nggak kalah kok sama daerah-daerah lain, masih. Ya oke lah. Oke guys, jadi tema vlog awal ini tuh ya mukbang sambil bincang-bincang. Padahal nggak boleh kan ya kalau makan sambil ngomong. Ya tapi nggak apa-apa lah, satu kali aja. Oke, aku sekalian mau jawab Q&A kemarin, ada tuh beberapa yang belum aku jawab sebenarnya. Cuma durasinya tuh kepanjangan, jadinya mau aku gabung di sini. Jadi pertanyaan pertama, kemarin ada yang tanya, kakak udah punya pacar atau belum? Terus kakak juga punya mantan atau enggak gitu kan? Jawabannya udah punya pacar kok. Aku juga punya mantan, sama aja kayak kalian, aku juga pernah sakit hati. Aku pernah sakit hati juga guys. Pernah sampai nangis-nangis 3 hari 3 malam, nangisin cowok yang gak tahu diri. Tapi beneran loh, aku dulu sampai berhari-hari bermalam-malam nangisin satu cowok yang bahkan gak peduli sama aku gitu loh. Dan herannya aku lagi pas sekarang itu kayak udah sadar gitu, kok bisa ya aku dulu nangisin sampai gitu, sampai beneran sampai sakit gitu loh, kan saking gak mau makannya gara-gara diputusin gitu loh. Ya ampun, ternyata sebucin itu aku dulu gitu. Ya ampun, ya Allah. Ternyata aku tuh baru nyadar sekarang cinta itu sebahaya itu gitu. Ya oke, cinta emang bikin kita jadi bahagia, tapi kalau pas putus, kalau sampai kita nggak bisa kontrol emosi, sebahaya itu efeknya gitu loh. Aku dulu punya temen baru putus cinta itu katanya diputusinnya gara-gara nggak tahu juga sih, katanya ya udah saling bosen gitulah. Yang ceweknya belum, yang cowoknya udah bosen gitu. Terus ceweknya tuh berpikiran buat bunuh diri. Katanya dia tuh nggak bisa hidup tanpa cowoknya itu karena ya terlalu baik buat dia. Katanya nggak ada cowok yang sebaik cowoknya itu. Tapi kalau menurut aku ya, kalau emang cowoknya itu baik, ya nggak mungkin juga kan mutusin hanya gara-gara bosen. Nggak mungkin gitu, nggak masuk akal. Ya itu tadi lah, cinta itu ya bisa bikin hidup kita itu lebih berwarna, bahagia, tapi juga bisa jadi bumerang. Lanjut pertanyaan kedua. Kemarin ada yang tanya, Kak Ida pernah punya masalah sama kak kelas nggak gitu? Pernah punya. Ya cuma aku nggak tahu salah aku di mana gitu, kayak kakak kelas tuh kayak nggak suka aja sama aku, nggak tahu kenapa, kayak sinis aja loh setiap lihat aku gitu loh. Dan pasti ada aja yang bilang aku enggak, padahal aku nggak ngelakuin hal itu gitu loh. Aku tipe anak yang sering dibully kakak kelas, nggak tahu alasannya kenapa, nggak tahu, bener-bener nggak tahu aku ngapain ya gitu. Aku teman-teman aku baik-baik sama kelasnya, kalau aku enggak gitu loh. Ya ampun. Ya mohon maaf kak kalau aku pernah ada salah sama kalian.
ada lagi yang tanya, kalau ngelabrak adik kelas pernah nggak kak? Nggak pernah, aku sama sekali nggak pernah ngelabrak adik kelas. Aku tuh kayak tipe yang ya udahlah biarin adik kelas kenapa gitu. Kalaupun dia ada salah sama aku ya nggak mungkin lah aku ngelabrak, kayak gak sopan banget gitu. Tapi kalau aku dilabrak adik kelas pernah pernah What? banget. Jadi gini, aku tuh punya cowok, ternyata aku tuh cuma dijadiin selingkuhannya. Terus si adik kelasnya ini tuh pacar aslinya, dan aku kan nggak tahu, katanya adik kelasnya aku jadinya yang yang apa sih, nikung gitu loh. Padahal aku tuh nggak tahu kalau aku tuh cuma selingkuhan gitu. Jadi aku dilabrak adik kelas. Aneh kan? Karena ada juga nggak yang bernasib sama kayak aku dilabrak adik kelas? Pernah nggak? Kalau pernah, coba diceritain di kolom komentar. Oke. Terus kemarin ada juga yang kayak gini. Film atau tontonan favorit Kak Ida pas waktu kecil itu apa gitu? Tontonan aku pas waktu kecil yang paling favorit tuh, kalau kalau kalian tahu aja, itu loh film di Indosiar Genta Buana itu. eh aku tuh tiap pulang sekolah itu pasti langsung ke depan TV nonton itu, padahal kan itu ceritanya dewasa ya kan, kayak yang udah 17 tahun ke atas. Dan aku pas itu tuh masih TK SD lah kalau nggak salah. Tapi aku suka, kayak romantis banget gitu loh ya. Apalagi Kak Email sama Kak siapa sih itu, Pak Fadel apa siapa, cuma lupa aku. Pokoknya itulah. Tapi yang kan kalian masih ingat juga kan kalau ada film Genta Buana di Indosiar yang ya pemainnya Kak Email, Kak siapa lagi ya, lupa aku sumpah. Ya pokoknya itulah. Terus lagu favorit aku kalau di Genta Buana itu yang ini loh. Ya ilahi inikah suratan. Oh ya itu loh. Sumpah sampai aku catetin di buku-buku gitu loh. Kan dulu kan belum ada internet, belum kenal Google gitu kan, belum ada. Jadi aku, kalau aku suka lagu sesuatu tuh ya aku hafalin, aku tulis di buku khusus buat lagu-lagu. Kan ada juga nggak yang sama kayak aku? Ngomongin soal nyatet lagu di buku tulis. Jadi aku dulu tuh punya satu buku khusus buat aku nyatetin lagu-lagu gitu. Jadi misalnya kalau aku pengen ngehafalin apa gitu ya aku catat di buku itu gitu. Dan dulu kan aku belum punya HP yang buat nyimpen lagu itu, belum ada. MP3 itu belum ada. Jadi HP aku dulu masih masih Nokia yang ada game ular-ular itu loh, Snack Edzia. Nah, aku minjem HP orang tua aku buat nyatetin, dan nyatetinnya itu kayaknya gini. Jadi misalnya ya liriknya, ya ilahi, aku stop terus aku tulis, ini kah suratan, ya aku tulis lagi tuh. Ini sampai lama banget, kok bisa ya aku selatan itu dulu. Kalau sekarang ya nggak mau lah, kayak gabut banget anjir. Ya mungkin kenapa kalau sekarang males, ya mungkin gara-gara ada internet. Jadi sebenarnya internet itu ya bikin kita males juga, ya bener juga. Tapi ya mau gimana? Mager. Ah, tapi bener juga sih. Internet itu emang ngemudahin segala hal kita. Cuma internet juga bikin kita tuh jadi mager. Penyebab utama mager itu ya gara-gara ada internet. Kan misalnya dulu pas aku SD tuh kayak apa-apa itu harus mikir, pokoknya kalau ngerjain sesuatu ya pokoknya aku cari di buku, cari-cari sampai ketemu. Tapi pas udah SMP SMA itu ya kalau ada yang nggak tahu ya tinggal searching, jarang baca buku. Ya pokoknya banyak juga dampak negatifnya. Ya cuma ya kita harus pinter-pinter ngolah lah, karena ya kalau nggak ada internet juga repot juga. Ya jadi gimana? Ada dampak yang paling parah itu kalau internet menurut aku ya. Misalnya aja, besok kita ulangan di sekolahan. Kalau dulu pas SD, kalau besok ulangan, pasti malamnya atau beberapa hari sebelumnya kita belajar mati-matian ya kan. Tapi kalau pas udah SMA gitu ya, udah pokoknya ya udah SMP SMA itu, kalau misalnya besok ada ulangan, belum tentu kita jujur. Kalau nggak nyontek ya lihat HP gitu. Padahal kan ya udah jelas-jelas nggak boleh kan ya. Cuma ya kadang ada tuh siswa yang
bela-belain nyimpen HP-nya di kolong meja atau di apa biar bisa buat searching nilainya bagus tanpa belajar. Dan kalau ditanya aku pernah nggak? Pernah. Pernah, aku juga pernah. Aku juga manusia. Aib. Ya Allah, semoga aku nggak lihat ya. Terus kemarin ada juga yang tanya gini, hal konyol yang Kak Ida pernah lakuin waktu kecil. Kalian tahu hal konyolnya apa? Yaitu main hamil-hamilan. Sumpah bener konyol banget. Apa faedahnya gitu? Aku jadi cowok, terus temen aku jadi cewek, terus temen aku tuh pura-puranya udah hamil 9 bulan, lahiran gitu ya. Kayak kita tuh kayak udah tahu banget kehidupan keluarga. Padahal ya kita masih bocil banget gitu. Itu pas cerita itu kayak asik, tau nggak? Permainan hamil-hamilan, dokter-dokteran, rumah-rumahan, suami istrinan gitu. Astagfirullah. Kan ada juga nggak ya pernah kolom komentar terbuka untuk kalian buat curhat? Sumpah sih emang bener, masa kecil itu masa yang paling bahagia. Iya, sesusah-susahnya apapun kita di masa kecil, tetap aja masa kecil itu masa yang paling bahagia. Contohnya aja gini, pas kecil kita berekspektasi kalau sukses itu mudah ya kan. Aku yakin pas nanti aku bisa sukses jadi orang kaya, jadi dokter, jadi guru gitu ya. Terus pas kita udah dewasa, ya ampun ternyata susah ini ya cari uang, susah ini ya buat sukses gitu kan. Ekspektasi kita pas kecil itu terlalu gimana ya, terlalu tinggi, terlalu mudah. Setelah kita praktek langsung ya seperti inilah kehidupan gitu. Terus pas itu kan ya kita main, pagi kita sekolah, terus langsung main nonton TV atau enggak tidur, sore malam tidur lagi, belajar itu cuma sedikit. Pertanyaan terakhir, kemarin ada yang tanya, Kak kenapa sih kalau ada yang bilang mirip Kak Widona kok nggak pernah direspon gitu? Iya, bukannya nggak ngerespon, aku baca kok dan aku juga bilang makasih kepada kalian semua. Cuma aku tuh nggak suka disama-sama ini. Aku tahu Kak Widona itu wanita yang cantik, pinter pula, terus berprestasi. Ya pokoknya idaman semua orang lah. Cuma aku nggak mau disamainnya bukan karena apa-apa. Cuma karena aku tuh nggak mau ada salah satu pihak yang dirugiin. Namanya aja perbandingan pasti ada salah satu pihak yang bakal rugi gitu loh. Ya kalau aku yang rugi sih nggak masalah. Kalau sampai pihaknya Kak Widona gimana yang rugi? Atau nggak ada orang yang mikir Kak Widona gimana-gimana. Bahkan kita juga belum tahu Kak Widona itu gimana ya kan? Ya udahlah, kenal aku sebagai diri aku sendiri gitu loh, dengan kekurangan dan kelebihan aku juga bangga kok jadi diri aku sendiri. Kalau banyak yang bilang gini, yang lain udah banyak yang diundang di TV ya aku belum, ya gak masalah, aku pun juga gak berharap buat diundang di TV. Kalaupun diundang di TV aku pengen nanti pas diundang aku tuh udah punya prestasi gitu, kayak belum kayak sekarang, belum punya apa-apa, belum punya prestasi apa-apa. Dan lagi pula setiap orang kan beda-beda ya kan, ya kita bersyukur aja lah atas apa yang kita peroleh sekarang gitu, karena hidup itu bakal indah saat kita mau bersyukur ya kan. Oke guys, suapan terakhir lagi, yuk. Yeay, udah habis. Nah, tuh kan udah habis. BTW kok kayak endorse Ajinomoto ya aku tadi. Mangkok aku Ajinomoto. Sendok aku Ajinomoto ya. Ciri-ciri orang yang udah kebanyakan micin ini. Tapi emang loh, aku tuh kayak ngerasa nggak enak aja kalau nggak pakai micin, ya nggak sih? Oh yes, makasih banget yang udah nonton vlog aku sampai selesai terutama ya. Semoga kalian semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa sehat selalu. Oh ya, jangan lupa like, share dan subscribe channel aku ya. Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Bye bye guys.